banyak di antara manusia tidak menyadari kehadirannya. Karena makhluk ini memang tidak kasat mata, alias astral. Inilah GoPro Experience. Selamat malam, selamat datang kembali di GoPro Experience. Gua Salim sebagai host kali ini. Kita kedatangan tamu yang katanya dahulu pernah mengalami hal-hal yang berbau dengan mistis. Langsung saja. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Arya Narendra, usia 16 tahun. Santri ini dahulu pernah mengalami kejadian mistis. Jadi sebenarnya cerita yang sesungguhnya itu tentang hal mistis tersebut seperti apa sih? Boleh diceritakan kepada pemirsa. Jadi waktu saya di pondok pesantren, waktu itu sekitar pukul 6 pagi. Itu saya dan teman-teman saya seperti biasa sekolah di MTS saya. Nah, pada waktu itu teman saya tidak sengaja ya saling ejek-mengejek ya. Nah, di situ ada dari salah satu teman saya mungkin intinya ya kayak sekarang itu biasanya baper gitu. Oh, baper. Nah, dia kayak menjauh dari kumpulan gitu ya. Dan kita waktu itu lagi kumpul-kumpul tuh. Nah, akhirnya karena dia baper, kita tetap masuk kelas gitu. Dia sendirian nggak tahu kemana. Setelah itu tidak lama kemudian saya waktu itu sedang baca buku cerita tuh. Terus tiba-tiba salah satu dari teman saya ada yang manggil, Ar, itu temen lu kenapa tuh? Hah? Siapa? Itu temen lu tadi yang baper itu. Oh itu. Kenapa dia emangnya? Dia itu tiba-tiba diem di dekat kamar mandi, terus mukanya kayak marah, terus tatapannya kayak kosong gitu. Nah, akhirnya saya dan teman-teman saya ke kamar mandi tersebut untuk mengecek apakah benar atau tidak yang diceritakan oleh teman saya itu. Oh, berarti sebentar saya potong sebelumnya, berarti itu ketika Mas ini lagi baca itu ya, baca cerita gitu dan ada salah satu teman. Nah, setelah saya ke sana, benar saya melihat teman saya itu tatapan matanya kosong, terus mukanya dia tuh kayak marah. Nah, saya coba untuk nanya, lu kenapa? Dia kayak ditanya tuh kayak kagak jawab ya, kayak ibaratnya diem, terus tatapannya itu kosong begitu. Iya, kosong. Begitu dia posisinya kayak marah, dan mungkin saya mikirnya mungkin dia masih baper kali. Setelah beberapa lama teman-teman saya pun ikut ke situ dan dia pun melakukan hal yang sama. Bro, lu kenapa? Dia tetap aja nggak menjawab. Setelah itu karena ibaratnya biarin mungkin dia emang masih baper. Akhirnya kita tinggalin tuh, kita akhirnya masuk kelas lagi dan kita tinggalin dia sendirian di situ. Nah, saya pun kembali baca buku cerita saya. Nah, tiba-tiba teman saya yang tadi manggil saya, Ar, itu temen lu masih di situ tuh. Akhirnya kita pun nyamperin lagi tuh ke situ. Lu kenapa sih bro? Kok dari tadi ditanyain kagak mau jawab? Akhirnya teman saya tadi kayak ngejek-ngejek itu kayak minta maaf ke dia tuh. Nah, pas minta maaf, dia tetap masih diem di situ. Akhirnya karena udahlah bodo amat, terserah lu mau ngapain. Akhirnya kita tinggalin lagi tuh. Kita tinggalin karena waktu itu kita udah mau masuk, udah mau bel, kita tinggal di situ. Nah, kebetulan waktu itu pas di absen kan dia kan satu kelas sama saya. Oh iya. Akhirnya dia di absen sama guru saya. Nih ini kenapa? Kemana nih teman kamu yang satu lagi? Oh, dia lagi marah bu, ada di belakang kamar mandi. Setelah saya balik lagi ke sana, tiba-tiba teman saya itu udah ada di atas pintu kamar mandi. Untuk naik ke situ itu posisinya sangat sulit. Ibaratnya di situ nggak ada kursi, nggak ada apapun yang buat naik ke situ. Oh, sebenarnya tadi kan Mas bilang teman Anda tuh masih di bawah gitu kan? Iya, masih di bawah. Dalam keadaan setengah kerasukan gitu kan? Tapi setelah itu tahu di atas gitu. Iya. Tapi itu keadaannya masih, maksudnya bukan malam seperti ini kan? Bukan. Kira-kira itu pukul 6 pagi. Nah, saya bingungnya di situ. Kenapa dia bisa naik ke situ? Padahal itu buat naik ke situ posisinya tinggi. Iya. Jadi walaupun dia manjat itu ibaratnya nggak mungkin ya. Dan karena itu tinggi. Dan Mas di situ nggak ngelihat sama sekali kayak tangga atau ada, bangku, nggak ada. Ya, guru saya pun manggil. Udah biarin aja mungkin kalau dia masih emang maunya di situ, ya udah biarin aja di situ tinggalin. Nah, akhirnya saya pun masuk kelas. Nah, akhirnya saya dan teman-teman pun melanjutkan pelajaran. Ketika setelah
ditinggal untuk melanjutkan pelajaran, teman Anda seperti ini langsung turun gitu. Iya, dia. Berarti jarak antara kamar mandi dengan kelas itu nggak terlalu jauh. Enggak. Oh, jadi bisa kelihatan gitu ya. Saya kelas 8. Ya. Ya adik kelas saya kelas 7 itu salah satunya yang tadi ikut ngejek dia, dia pun meminta maaf pada teman saya itu. Dia dingin, kaku, terus keluar darah. Dari mana keluar darahnya itu? Darah. Pori-pori. Nah, ya di situ. Oh. Dan itu darahnya tuh bener nempel di kursi. Itu pun saya masih di kelas. Jadi saya nggak tahu. Oh, belum tahu itu ya. Nah, akhirnya teman saya yang itu pun ibaratnya karena ngeliat itu dia takut ya. Akhirnya dia masuk lari ke kelasnya. Cerita Mas ini sebenarnya kayak apa ya? Berawal tuh dari ngejek begitu ya? Ngejek. Setelah teman saya masuk ke kelas dan dia kembali untuk ngecek lagi ke situ, tiba-tiba teman saya yang duduk di kursi itu udah nggak ada. Berarti yang tadi kerasukan itu tahu hilang. Iya, tahu nggak ada di kursi itu. Dan teman saya pun ngecek, belum memberanikan diri untuk ngecek ke kamar mandi sendiri. Dia pun masuk ke kamar mandi nggak ada. Di atasnya juga nggak ada. Itu akhirnya karena saya penasaran, saya pun ngecek juga kamar mandinya dan benar emang itu udah nggak ada siapa-siapa, udah kosong. Kebetulan waktu itu emang kondisi kamar mandi lagi kotor. Akhirnya saya turun lagi ke bawah dan saya nanya ke salah satu Ustaz, Ustaz, ngeliat teman saya nggak? Yang mana? Ini si B ini. Nah, Ustaz saya pun jawab, itu teman kamu di kantor. Hah? Di kantor? Bukannya tadi teman saya itu di atas ya? Di atas apaan? Dari tadi teman kamu tuh lagi nemenin Ustaz, lagi ngedit di kantor dari tadi. Lah, terus kalau dari tadi teman saya lagi nemenin Ustaz saya ngedit itu, yang di atas itu siapa? Tapi nggak sempat ngecek ke kantor itu emang benar dia atau Enggak, emang waktu itu sempat melihat CCTV juga karena di situ emang ada CCTV dan benar emang dari jam segitu dia di situ. Oh gitu. Hampir seperti yang episode kemarin ya. Jadi emang menyerupai gitu. Nah, Ustadz memberitahu itu tiba-tiba satu asrama putri itu santriwantinya itu kesurupan semua. Setelah itu. Iya. Wow. Jadi agak merinding gitu. Ini kan suasananya sudah seperti ini dengan cerita mistis seperti ini. Setelah kejadian itu apakah Mas ini lagi kayak apa? Jadi shock atau apa gitu? Baiklah. Tadi kita sudah mendengar cerita yang menurut saya pribadi itu lumayan creepy gitu. Kita agak merinding gitu. Tapi sebenarnya bisa saya simpulkan itu awalnya itu kayak ada gejolak persahabatan itu dengan saling ejek mengejek. Jin yang ada di situ menyerupai teman dia yang sedang kayak bergejolak hatinya gitu. Ya, hati-hati jalan ya Mas ya. Salam dengan keluarga. Ya. Jadi itu cerita yang disampaikan oleh tamu kita. Saya di sini menceritakan sedikit ya kesannya bahwa sebenarnya antara manusia itu tidak boleh saling menggunjing, mengejek atau merendahkan satu sama lain. Bisa jadi akibatnya seperti tadi, banyak makhluk-makhluk yang memang dia itu kerjaannya suka mengambil jasad atau ruh orang tertentu untuk dijadikan manipulasi tubuh orang tersebut gitu. Ingat, kita ini dari satu keturunan yaitu Nabi Adam. Sekian dari saya, selamat malam, sampai jumpa.